Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arustan. Kali ini saya akan membahas isu-isu guru yang terjadi pada abad 21. Profesi guru merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan dan perkembangan masyarakat. Pada abad ke-21, peran guru tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, dan inovator dalam proses pembelajaran. Tantangan yang dihadapi guru di era ini semakin kompleks dan dinamis. Seiring dengan perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan tuntunan pendidikan global. Dalam video kali ini, kita akan membahas secara lengkap isu-isu yang dihadapi oleh guru pada abad 21, serta bagaimana mereka dapat mengatasi tantangan tersebut untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih efektif dan inklusif. Baik, kita masuk pada poin yang pertama, adalah teknologi dan pembelajaran digital. Perkembangan teknologi dan informasi dan komunikasi dalam mengubah cara pembelajaran di sekolah. Guru diharapkan untuk melek teknologi. Maksudnya melek teknologi adalah pekah terhadap teknologi, dapat mengetahui dan menguasai teknologi tersebut, dan mampu mengintegrasikan alat-alat digital dalam proses pembelajaran. Namun tidak semua guru memiliki akses yang sama terhadap pelatihan dan sumber daya teknologi, sehingga menimbulkan kesenjangan digital. Tantangan lainnya adalah menjaga keseimbangan antara pengguna teknologi dan interaksi langsung untuk memastikan pembelajaran yang bermakna. Jadi di sini kita dapat mengetahui bahwa guru diharuskan dapat menguasai yang namanya teknologi dan dapat melakukannya dalam pembelajaran. Baik, yang kedua, kurikulum yang relevan dan dinamis. Kurikulum yang ada seringkali tidak sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Guru dituntut untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka agar dapat menyampaikan materi yang relevan dan up to date. Hal ini memerlukan komitmen untuk pengembangan profesional yang berkelanjutan dan kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk industri dan perguruan tinggi. Jadi isu yang kedua ini, guru dituntut untuk selalu mengembangkan pengetahuannya agar dapat memberikan informasi-informasi terbaru kepada siswa mereka. Yang ketiga, diferensiasi pembelajaran. Setiap siswa memiliki kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda. Guru harus mampu mengenali perbedaan ini dan mengembangkan strategi pembelajaran yang dapat mengakomodasi semua siswa. Tantangan ini melibatkan pembuatan rencana pembelajaran yang inklusif, penggunaan berbagai metode pengajaran, dan penilaian yang adil dan komprehensif. Jadi sebagai seorang guru harus bisa mengetahui metode pembelajaran seperti apa yang bisa diterapkan kepada siswanya. Karena metode pembelajaran itu bermacam-macam, ada metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan lain sebagainya. Jadi guru harus bisa mengetahui metode pembelajaran apa yang sesuai dengan siswa-siswa mereka. Baik, yang keempat, kesejahteraan guru. Beban kerja yang tinggi, tekanan untuk mencapai hasil akademik, dan tuntunan administrasi seringkali menimbulkan stres bagi guru. Kesejahteraan fisik dan mental guru sangat penting untuk memastikan kualitas pengajaran. Dukungan dari pihak sekolah, komunitas, dan pemerintah sangat perlu untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan kondusif bagi guru. Jadi maka dari itu kesejahteraan guru ini sangat penting. Adapun isu yang kelima, pendidikan karakter dan soft skill. Selain pengetahuan akademik,
pendidikan karakter dan pengembangan soft skill seperti komunikasi, kerjasama, dan kepemimpinan menjadi semakin penting. Guru berperan dalam membentuk karakter siswa agar mereka siap menghadapi tantangan kehidupan. Ini memerlukan pendekatan holistik dalam pendidikan yang menggabungkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya, isu yang keenam adalah inklusi dan keberagaman. Guru harus mampu menangani keberagaman di dalam kelas, baik dari segi budaya, agama, bahasa, maupun kemampuan. Pendidikan inklusif yang menghargai dan memanfaatkan keberagaman sebagai kekuatan merupakan tantangan yang harus dihadapi. Ini mencakup penyelesaian metode pembelajaran dan penyediaan dukungan khusus bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Baik, jadi guru harus mampu menangani keberagaman pada siswanya, karena siswa memiliki latar belakang dan budaya yang berbeda-beda. Jadi guru harus mampu bisa menangani dan memanfaatkan perbedaan dari siswa-siswa tersebut. Bukan lagi zamannya sekarang untuk saling membedakan bahwa pintar harus berada di kelas IPA, si yang lain harus di IPS. Bukan lagi zamannya untuk seperti itu. Guru harus bisa melihat kemampuan apa yang dimiliki oleh siswanya dan bagaimana cara mengembangkannya. Baik, seperti itu. Yang ketujuh adalah kolaborasi dengan orang tua dan komunitas. Nah, kolaborasi yang efektif antara guru, orang tua, dan komunitas merupakan kunci keberhasilan pendidikan, karena guru perlu membangun komunikasi yang baik dan kemitraan yang kuat dengan orang tua dan komunitas untuk mendukung pengembangan siswa secara holistik. Jadi maka dari itu kolaborasi guru antara orang tua dan komunitas itu sangat penting agar bisa mengembangkan kemampuan holistik seorang siswa. Tantangannya adalah mengatasi perbedaan pandangan dan kepentingan serta menciptakan sinergi yang positif. Jadi untuk menggabungkan orang tua komunitas ini, peran guru sangatlah tidak mudah, karena para orang tua juga memiliki pandangan-pandangannya tersendiri, dan begitu pula dengan orang tua siswa yang lainnya. Jadi diharuskan untuk guru agar mampu membuat kolaborasi antara orang tua. Misalnya pada dalam lingkup kelas adalah dengan membuat grup WA dengan orang tua siswa agar dapat terhubung langsung, bisa dapat menyampaikan informasi kepada orang tua mengenai masalah siswanya atau apa dengan anak-anak mereka di sekolah. Baik, selanjutnya yang kedelapan adalah pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Guru di abad ke-21 juga dihadapkan pada tantangan untuk mengintegrasikan konsep pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dalam kurikulum. Mereka harus mendidik siswa tentang pentingnya keberlanjutan lingkungan, ekonomi, dan sosial, serta mengembangkan sikap dan perilaku yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu global dan lokal serta kemampuan untuk mengajarkan secara efektif. Baik, jadi guru ini dihadapkan pada tantangan untuk bisa mengintegrasikan pendidikan dalam pembangunan kepada siswa, kira-kira seperti itu. Dan juga guru diharapkan dapat mampu menerapkan memberikan pelajaran kepada siswa tentang masalah-masalah isu global lokal agar mereka mengetahui pembangunan berkelanjutan ini. Baik, yang ke-9 ada pemanfaatan data dan penilaian berbasis bukti. Penggunaan data dan penilaian berbasis bukti menjadi semakin penting dalam pembelajaran. Guru harus mampu menganalisis data hasil belajar siswa untuk mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran
dan membuat keputusan yang informatif. Namun, banyak guru menghadapi tantangan dalam mengakses dan memanfaatkan data ini secara efektif, yang memerlukan pelatihan dan dukungan yang memadai. Jadi, karena guru diharapkan dapat memanfaatkan data, jadi alangkah baiknya jika guru ini perbanyak untuk melakukan ya apa namanya ya kursus pembelajaran mengenai data-data ini, seperti itu, atau mengikuti kegiatan webinar misalnya. Selanjutnya ada isu yang ke-10, kepemimpinan dalam pendidikan. Baik, guru tidak hanya bertindak sebagai pendidik, tetapi juga sebagai pemimpin dalam komunitas sekolah. Mereka harus memiliki keterampilan kepemimpinan yang kuat untuk mempengaruhi perubahan positif, baik dalam kelas maupun dalam skala yang lebih luas, misalnya seperti organisasi yang saya sebutkan dalam skala lebih luas, organisasi atau di luar kelas seperti itu misalnya. Kepemimpinan yang efektif memerlukan kemampuan untuk menginspirasi, memperdayakan, dan bekerja sama dengan rekan sejawat, siswa, dan orang tua. Baik, jadi di sini guru bukan hanya sebagai pendidik, tapi juga harus bisa memiliki jiwa kepemimpinan dalam komunitas sekolah agar bisa mengatur kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya, isi yang ke-11 adalah pembelajaran seumur hidup. Guru harus menjadi teladan dalam pembelajaran seumur hidup, menunjukkan kepada siswa bahwa belajar tidak berhenti di sekolah. Baik, jadi di sini guru harus bisa memberikan motivasi kepada siswanya supaya terus belajar dan meningkatkan pengetahuan mereka, karena ilmu itu tidak hanya didapatkan dalam bangku sekolah. Mereka harus terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka melalui pengembangan profesional berkelanjutan, seperti misalnya kursus, workshop, dan sumber daya lainnya, atau misalnya seperti Google, YouTube, seperti itu. Kan kita hidup di zaman era yang modern, di mana sebenarnya sumber pengetahuan itu sangat mudah untuk didapatkan, karena tinggal searching di HP. Bahkan kita bisa sambil mengetahuinya sambil santai di rumah, di mana saja, sambil minum kopi, searching di Google baru, dan bisa bertambah pengetahuan kita melalui dengan HP misalnya atau dengan laptop, penting menggunakan internet. Hal ini membantu guru untuk tetap relevan dan dapat memberikan pendidikan yang berkualitas tinggi. Baik, selanjutnya isu yang ke-12 adalah pengelolaan kelas yang efektif. Pengelolaan kelas yang efektif merupakan kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Guru harus memiliki strategi untuk mengelola perilaku siswa, menciptakan aturan yang jelas, dan membangun hubungan yang positif dengan siswa. Ini memerlukan keterampilan interpersonal yang kuat dan kemampuan untuk menegakkan disiplin dengan cara yang adil dan hormat. Baik, jadi di sini guru juga harus bisa mengelola kelas dengan efektif, agar dapat menciptakan aturan yang jelas kepada siswanya, dan juga antar siswa dan guru memiliki hubungan yang lebih positif, seperti itu. Dan juga pengelolaan kelas ini mengapa sangat diperlukan agar siswa tidak lagi banyak yang bisa dibilang nakal atau melanggar aturan, seperti itu. Peran guru pada abad 21 penuh dengan tantangan yang kompleks dan dinamis. Namun, dengan komitmen yang kuat, dukungan yang memadai, dan kemauan untuk terus belajar dan beradaptasi, maka guru dapat mengatasi berbagai isu tersebut dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang inovatif dan inklusif. Guru adalah agen perubahan yang berperan penting dalam membentuk masa depan generasi mendatang. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita memperhatikan perhatian dan dukungan penuh
kepada para guru dalam menjalankan tugas mulianya. Jadi meskipun tugas guru pada abad 21 ini sangat kompleks dan dinamis, namun dengan komitmen yang kuat, dukungan yang memadai, serta kemauan dari guru itu sendiri untuk terus belajar, maka pasti bisa para guru tersebut menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan kondusif. Baik, itu saja mungkin saya yang dapat saya sampaikan. Tadi ada 12 poin, kira-kira seperti itu mengenai isu-isu guru yang terjadi pada abad 21. Semoga video dan informasi ini sangat bermanfaat kepada teman-teman. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.